Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami terus meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Dan dari dasar hati kami, melalui mulut kami menyatakan, mendeklarasikan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dahsyat perbuatanmu, ajaib kasih-Mu Tuhan. Kami melihat Tuhan setiap hari. Namanya mujizat pertolongan Allah itu senantiasa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami semuanya, untuk sebentar kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak Allah yang telah bergabung pada malam hari ini, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di dalam Facebook malam hari ini. Kami bersyukur Engkau melihat setiap kehausan dan kerinduan daripada anak-anak Allah. Mereka haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, kenyangkan kami malam hari ini dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk memuaskan kami Tuhan. Dan firman-Mu malam hari ini boleh menjawab setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami minta Bapa Surgawi mengirimkan roh hikmat dan wahyu kepada kami semuanya, sehingga kami boleh menangkap setiap kebenaran-kebenaran firman Allah malam hari ini, bukan dengan pikiran kami, tapi dengan roh dan hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, kita masih ada di dalam pembahasan tentang pelajaran akhir zaman. Kemarin kita sudah membahas tentang antikris, ya, di mana di dalam antikris ini kita tahu sebelum antikris itu muncul ada peristiwa-peristiwa yang harus mendahuluinya. Karena ada beberapa pertanyaan setelah saya membahas tentang antikris tersebut, ya, Pak, sebenarnya antara antikris dan orang rapture itu duluan mana? Ya, tapi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kalau masih ada yang menahan, antikrisnya belum muncul. Tapi roh antikris itu sudah bekerja dalam saat-saat ini ya. Saat ini antikris ini sudah, roh antikrisnya sudah bekerja. Tapi tokohnya, pribadinya nanti yang duduk di bait suci Yerusalem yang ketiga itu, nah itu belum muncul, ya, belum muncul. Ketika orang-orang kudus dan roh kudus diangkat, yang menahannya hilang, mulailah terbentuk dengan cepat sekali, nanti akan terpilih satu tokoh yang memenuhi kriterianya, ya, yang boleh duduk dan diakui sebagai Mesias, tapi palsu. Ya, antikris itu sebenarnya kata lainnya atau istilah lainnya adalah Mesias palsu. Mesias aslinya sudah datang 2000 tahun yang lalu, yang kita percayai yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang Yahudi tidak menerimanya dan mengakuinya sebagai Mesias hanya gara-gara asal usulnya dari kampung namanya Nazaret itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan ya, peristiwa demi peristiwa itu terjadi ya. Nanti ketika antikris itu mulai bertahta, mulai memerintah ya, antikris sendiri nanti memerintahnya 3,5 tahun ya. Kesusahan itu sebenarnya 7 tahun, tapi dibagi dua. Antikristusnya memerintah selama 3,5 tahun, 3,5 tahun yang kedua nanti pemerintahan akan diambil alih oleh satu tokoh yang lain, dan itu jarang dibahas oleh para pengkhotbah karena mereka menyamakan antara Lucifer dan Abaddon ya. Tapi di 3,5 tahun yang kedua itu nanti akan muncul satu tokoh ya, namanya adalah Abaddon ya. Lah, kita sudah cerita banyak tentang Abaddon itu ya, tapi malam hari ini kita akan melanjutkan ya. Setelah dalam antikris, pemerintahan antikris itu nanti ada apa saja? Salah satunya nanti akan muncul dua tokoh yang dikirim oleh Allah untuk menjadi saksi-saksinya Allah. Ya, ada dua saksi.
sering disebut sebagai dua saksi misterius. Kenapa disebut dua saksi misterius? Ya, karena keberadaan asal-usulnya dan siapa tentang kedua saksi Allah ini masih menimbulkan pro dan kontra. Ya, pertanyaan-pertanyaan menurut versi mereka masing-masing. Ya, ada yang menganggap dua tokoh itu kira-kira siapa? Ya, ada yang bilang itu Henok dan Elia. Ada yang bilang lagi Musa, ya. Nah, dan siapa begitu ya. Jadi itu menurut kriteria atau persepsi cara memandang dan menurut pengertian mereka masing-masing dua saksi Allah tersebut. Makanya dalam membahas begini kadang-kadang ada yang memakai istilah kedua saksi misterius. Lah misteriusnya seperti apa? Mari kita bedah malam hari ini bersama-sama tentang kedua saksi Allah ini. Nah nanti Bapak Saudara keputusan tergantung Bapak Ibu Saudara sendiri ya. Tapi paling enggak saya membukakan pengertiannya, memberikan suatu gambaran atau pandangan bisa diterima atau tidak. Dan ini sebenarnya juga kita tahu atau tidak tahu enggak terlalu penting bagi kita karena kita sudah diangkat, kita sudah rapture dan ini adanya nanti ketemunya dengan orang-orang yang tidak terangkat ya. Tapi karena peristiwa ini ada dan ditulis di dalam Alkitab, nanti kalau ada orang tanya tentang siapa dua tokoh ini paling enggak kita juga bisa menjelaskan entah itu bisa diterima atau tidak ya. Nah, sekarang kita perhatikan tentang dua saksi ini ya. Dua saksi Allah akan bangkit yakni dua orang yang diurapi dekat Tuhan seluruh bumi. Ya. Jadi dua saksi Allah ini bangkit. Ya, dua orang yang diurapi. Artinya ini seorang tokoh yang sudah mati lalu bangkit turun lagi ke bumi dan kriterianya salah satunya adalah mereka adalah orang yang diurapi dan dekat ya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan baik sekali. Ya. Nah, nanti dua tokoh ini ketika muncul, nah, Abaddon akan membunuh mereka. Dan mereka mati 3,5 hari, kemudian mereka bangkit dan naik ke surga, disertai gempa yang merobohkan 1/10 kota Yerusalem dan 7.000 orang mati. Ya, jadi Bapak Saudara, saya percaya ya munculnya dua saksi ini ada di antara pertengahan antikris memerintah dan masa Abaddon memerintah. Ya, kenapa? Karena ada ikut andil peran daripada si Abaddon yang nantinya menyerang dua saksi ini. Padahal Abaddon itu muncul ada 3,5 tahun kedua pada masa kesusahan itu. Ya, nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ya dalam ayatnya ini Zakaria pasal 4 ayat 11 dan sampai ayat yang ke-14. Zakaria 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Coba kita baca bersama-sama ya. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Apakah dua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil itu? Ya, kandil itu. Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari antaranya itu? Ya, dia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak. Ya, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, tentang dua saksi ini, sebenarnya pernah dilihat juga oleh Zakaria dalam penglihatan. Ya, Zakaria melihat ya ada dua pohon zaitun, ya ada dua pohon zaitun.
Ini kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ada dua pohon zaitun yang dekat dengan bait Allah ini. Ya. Nah, dua pohon zaitun. Nah, di sini ada pipa-pipa, ada apa namanya tadi? Kandil. Kandil itu adalah kaki dian. Kaki dian bicara tentang apa namanya? Tentang nyala api di situ, Roh Kudus ya. Nah, yang mengalir dari pipa-pipa ini minyaknya. Minyak bicara tentang anointing atau urapan. Boleh dikatakan dua saksi ini atau dua pohon ini yang ada di dekat kandil dan dekat pipa yang menyalurkan minyak ini seperti apa yang ditulis dalam kitab Wahyu adalah orang-orang, dua orang saksi yang dekat dengan Tuhan, ya, dengan bait ini, lalu dekat juga dengan namanya Roh Kudus dan urapannya. Boleh dikatakan dua orang yang dekat dengan Allah dan diurapi oleh Allah, ya. Jadi apa yang dilihat oleh Zakaria dan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu sama. Cuman ya, apa yang dilihat oleh Zakaria ini ya, ini ada menggambarkan bukan langsung ke orang, tapi gambarkan pohon. Pohon tapi dekat dengan kandil dan ada pipa-pipa yang mengalirkan minyak dan dekat dengan bait Allah ya. Nah, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu juga sama ya. Nah, sekarang kita perhatikan Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 5 ya. Apa tugas daripada dua saksi ini? Kenapa dimunculkan ke bumi ketika masa antikris itu? Wahyu 11 ayat 3 sampai ayat yang kelima ya, kita perhatikan ya. Wahyu 11 ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Tugasnya apa? Supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam ya. Nah, kitab Wahyu menjelaskan apa yang tertulis di dalam Zakaria tadi. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Ya, jadi saksi yang muncul ini, dua saksi yang muncul ini mempunyai tugas untuk bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Ya, nah mereka harus bernubuat, ya, bernubuat. Nah, nubuatannya apa? Makanya ini misterius sekali ya. Apa yang dikerjakan? Nah, saya percaya ketika antikris ini mulai merajalela, antikris mencoba untuk menyesatkan dengan cara paksa, orang diancam harus pakai tanda meterai ya 666 itu, dan mereka sistem dari ekonomi dan semua politik dikuasai oleh antikris ya. Nah, banyak orang mulai imannya mulai goyah. Nah, kedua saksi ini dia harus muncul juga untuk apa? Untuk menguatkan orang-orang yang boleh masih bertahan dan akan diselamatkan. Ya, nah Bapak Saudara, waktunya cukup lama. Ya, 1260 hari lamanya. Ya, nah saksi ini kenapa begitu lama di tengah-tengah antikris? Ternyata kedua saksi ini mempunyai antibodi, saudara. Mempunyai antibodi, ya. Nah, sebelum masanya berakhir yang ditentukan yaitu 1260 hari lamanya itu, kedua saksi ini walaupun diserang, diapa-apain, dia nggak mati, ya. Nggak bisa orang mencegah, nggak bisa orang untuk menghentikan, dan nggak bisa orang membunuhnya sebelum 1260 hari lamanya. Ketika ada orang mencoba untuk menyerang atau menyakiti, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh-musuh mereka itu. Ya, nah,
Jadi kalau mereka mencoba untuk menyakiti, orang itu harus mati dengan cara demikian. Itu sudah dikatakan dalam Wahyu pasal 11 ayat yang kelima tadi ya. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati dengan cara demikian. Ya, mungkin gambarnya seperti ini. Ya, wah ini sakti sekali ya. Dari mulutnya itu keluar api, sembur api gitu. Gitu ya. Jadi setiap ada musuh yang mau menyerang, menghentikan kegiatan ya dari kedua saksi ini selain dia bisa memberikan kesaksian ya, perkataannya membangun, yang meneguhkan, tapi dia juga bisa membunuh yang melawan dia ya, yang melawan dia. Sekarang kita lihat ayat yang ketujuh dari Wahyu 11 ayat yang ketujuh ini, bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya, ketika dua saksi ini telah melakukan tugasnya selama 1260 hari lamanya, ya, nanti itu pas juga dengan timing atau waktu daripada Abaddon ketika sangkakala yang kelima itu dibunyikan, ya. Aba-abanya bunyi, lalu malaikat turun, membuka jurang maut, dan dikeluarkanlah isi daripada jurang maut itu. Salah satunya adalah si Abaddon. Ya. Nah, ini waktunya pas dengan akhir dari tugas kedua saksi. Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi boleh disimpulkan begini, ya. Masa antikris, baik itu tokoh antikris atau roh-roh antikris, penguasa-penguasa antikris dikendalikan oleh Lucifer, tak mampu untuk membunuh dua saksi ini. Yang bisa membunuh adalah si roh maut, ya, roh maut, yaitu si Abaddon. Si Abaddon itu, ketika Abaddon muncul, Abaddon mulai menghabisi dua saksi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat, ya. Nah, jangan terus tanya, kenapa dia kalah dengan Abaddon? Memang skenario-nya seperti itu, saudara. Ya, dituliskan. Jadi kalau kita bantah-bantahan, kenapa bisa mati dan tidak, Anda tanya aja langsung sama Tuhan. Ya, nah, kita percaya memang Abaddon itu punya kekuatan untuk apa? Untuk membunuh. Ya, Lucifer itu punya kekuatan untuk menyesatkan dengan tipu dayanya. Makanya Lucifer itulah yang membackup antikris. Ya, antikris. Nah, sekarang perhatikan dalam pasal 11 sampai ayat yang ke-13. Dalam Wahyu 11 ayat 11 sampai 13. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Jadi kalau Anda baca keseluruhan dari pasal 11, kisah daripada dua saksi ini sangat unik. Ya, ketika zaman antikris, dia mampu bersaksi cukup lama, ya. Nah, 1000 tahun lebih. Lalu ketemu Abaddon, dibunuh sama roh maut ini. Tapi 3 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Boleh dikatakan Allah membangkitkan, ya, membangkitkan kedua saksi ini, ya. Nah, semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Ya, bahkan dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu kedua nabi itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke surga, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu roboh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa itu dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Nah, Bapak Saudara, kira-kira ceritanya begitu, ya.
Kira-kira ceritanya gitu. Jadi dia muncul, ya dia bersaksi, lalu ketemu Abaddon, dia dibunuh, lalu 3 hari dibangkitkan dan banyak orang mulai terkagum-kagum, ya. Tapi lihat ini, ada gempa yang mengikuti peristiwa ini sehingga terjadi, ya, ada 7.000 orang mati karena gempa itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu mulai memuliakan Allah yang di surga. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya 2 tokoh ini? Ya, yang sering dijadikan perdebatan yang seru. Karena semua orang memilih menurut kriteria yang dianggap pas menurut pemikiran masing-masing. Ada yang bilang Elia dan Musa, ada yang bilang Henok dan Elia, ada yang bilang Henok dan Musa. Nah, sekarang kita lihat ya, sebenarnya siapa kedua saksi Allah ini, ya. Siapakah kedua saksi Allah ini? Nah, kalau orang bilang Henok dan Elia, ya, sekarang kita perhatikan, ya. Kalau orang bilang itu Henok atau Elia, ya. Nah, atau ya mungkin orang berkata Musa atau Elia. Jadi kita kerucutkan aja, ya. Ada 2 pasang, ya. Henok dan Elia atau Musa dan Elia, ya. Karena 2, ya. Nah, sekarang lihat, kalau dilihat dari tugas yang diberikan kepada 2 saksi ini dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini, ya. Aku memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat, ya. Jadi kedua saksi ini punya karunia nubuatan, ya. Punya karunia nubuatan. Karena dia harus bisa bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, ya. Merekalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, perhatikan ya, keluarlah api. Jadi punya power, punya kuasa yang mampu memainkan api. Sanggup untuk mengendalikan, menarik turun api dari surga, ya. Nah, dari mulut mereka menghanguskan semua musuh-musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Nah, coba sekarang kita lihat dari 3 tokoh yang kita munculkan pada malam hari ini. Sekarang kita cari dulu, ya. Kriteria ini apa ada di dalam diri Elia, ya. Elia, coba lihat, ya. Di dalam Maleakhi pasal 4, ya, ayat yang kelima, dikatakan sesungguhnya aku Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi tentang Elia ini ada ayat tersendiri yang menyatakan sesungguhnya Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya. Nah, jadi Elia termasuk kandidat yang telah dipersiapkan oleh Allah, ya, untuk boleh dikategorikan, ya, sebagai salah satu dari 2 saksi Allah tersebut. Ya. Nah, Matius 17 ayat 11 ini juga bicara tentang Elia. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Anda perhatikan waktu dan tempatnya, ya. Yesus waktu berbicara, apakah Elia masih hidup? Tidak. Elianya sudah mati lama sekali. Tapi perhatikan, ya, baik Maleakhi maupun Matius, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, dia katakan memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Memang tentang Elia ini banyak kaitannya, saudara, ya. Waktu Yohanes mau muncul,
dikatakan Yohanes itu ada roh Elia juga di dalamnya ya. Seperti itu. Kriteria mirip seperti itu. Jadi, apakah yang dinubuatkan dalam Maleakhi 4-5 ini untuk Yohanes? Ya, kalau itu mungkin ya diarahkan ke sana dan orang memaksa dan mengatakan itu untuk Yohanes, ya silahkan. Ya. Tapi kalau Matius 17 ayat 11, Yesus yang mengatakan, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya. Lah, untuk kapan? Masa Yohanes sudah selesai. Ya. Yesus berkata untuk masa depan. Hari yang ke depan itu Elia lagi yang akan muncul ya untuk memulihkan segala sesuatu. Amin. Nah, jadi soal saksi kedua untuk Elia tidak ada masalah. Betul enggak? Karena apa? Memang sudah dinubuatkan sebelumnya. Nah, tentang Henok sekarang ya. Kita lihat sejarahnya Henok. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ya, Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok, berarti kan, hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi kalau kita lihat, kehidupan Henok itu biasa-biasa saja ya. Henok itu seperti seorang petani ya. Nah, dia seorang bapak bagi anak-anak atau kepala rumah tangga untuk anaknya. Nah, di sini dikatakan tentang dia beranak pinak ya, memperanakkan Metusalah dan anak-anak laki-laki dan perempuan ya. Nah, terus tentang Henok ayat 23 pasal 5 Kejadian. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun ya. Jadi dia adalah orang yang umurnya panjang. 365 tahun. Ayat 24-nya, Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok, ini keistimewaan Henok, hidup bergaul dengan Allah. Nah, mungkin ini yang mengacu orang-orang mengkaitkan Henok adalah dua saksi Allah. Karena dua pohon zaitun ini yaitu dekat dengan Allah. Kedua saksi ini dekat dengan Allah. Ya, Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, Henok keputusannya tidak ada lagi, maka Henok itu akan datang kembali. Nah itu kalau disimpulkan tentang si Henok ya, karena apa? Dia sudah pergi. Tapi apa yang ada di dalam Henok ini ya untuk memenuhi kriteria daripada kedua saksi ini sangat minim ya. Tapi dia sudah nggak ada. Dia sudah rapture, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kemungkinan untuk bisa datang kembali ada bisa ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang ketiga, tokoh yang ketiga selain Elia, Henok, yang satu adalah Musa. Ya, nah tentang Musa coba lihat di sini. Ya, lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Ya, jadi persyaratan daripada kedua saksi menurut Zakaria 4 ayat 14 ini, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, coba sekarang kita lihat, apakah Musa itu orang yang dekat dengan Tuhan? Sejarah survei membuktikan, Musa itu kalau bergaul karib dengan Tuhan, ya, Musa itu hidupnya bergantung dengan Tuhan. 40 tahun dia menjalankan misi dipimpin oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel ini sampai pada perbatasan untuk masuk tanah perjanjian, karena Musa nggak masuk ke tanah perjanjian, dia mati di Gunung Nebo. Ya, nah, tapi sekarang kita perhatikan,
Ketika dia ada di padang gurun, memimpin 40 tahun ini, ya, memimpin kurang lebih 3 juta orang Israel itu, Musa berapa kali dia naik ke Gunung Sinai atau ke Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan pernah dia naik ke atas gunung itu, ketika dia turun wajahnya memancarkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Nah, itu dihasilkan karena apa? Karena kedekatannya dengan Tuhan. Dikatakan Musa berjumpa muka dengan Tuhan. Musa memandang Tuhan sehingga dia bisa menyedot kemuliaan Tuhan itu. Jadi untuk kedekatan Musa dengan Tuhan di sini tidak diragukan. Ya, kalau Zakaria 4:14 tadi katakan, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri dekat dengan Tuhan di seluruh bumi. Musa, betul enggak? Itu bisa ya dikategorikan orang yang dekat dengan Tuhan juga. Ya, nah sekarang kita mulai melihat kenapa orang memilih dari kedua saksi itu. Ada yang memilih Henok, karena Henok bergaul dekarib dengan Tuhan. Kenapa orang memilih Musa? Karena Musa pernah berapa kali naik ke atas ke gunung. Dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia berbicara seperti sahabat dengan Tuhan. Betul enggak? Nah, bagaimana dengan Elia-nya? Nah, Elia juga pernah mengalami transformasi. Ketika dia mulai patah semangat dan pengen mati, lalu Tuhan melawat Elia selama 14 tahun sisa hidupnya itu. Elia berjalan bersama dengan Tuhan juga. Ya, bahkan dia sudah mati kehendaknya, dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dia tidak melakukan kalau Tuhan tidak suruh. Sampai akhirnya Elia rapture, naik kuda berapi, kereta kuda berapi tersebut. Nah, ini kompetisinya ya, mulai semakin seru ya. Mana yang betul? Dari 3 ini, satu harus eliminasi. Nggak boleh pilih 3-3-nya. Ya. Anda harus pilih, ya. Kita harus tentukan malam hari ini, apakah Elia dengan Musa, ya, atau Elia dengan Henok, atau Musa dengan Henok. Nah, sekarang mana yang betul? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Dalam Matius 17 ayat 3. Ya. Satu kali Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ya, mengalami transfigurasi ini, sekarang lihat ya. Matius 17 ayat 3, ketika itu disaksikan oleh 3 muridnya, yaitu Petrus, ya, siapa namanya, Yakobus dan Yohanes, ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi seputih cahaya. Ayat 3, dan lihatlah, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbincang dengan Yesus. Nah, kenapa ya yang ada di gunung ini ya Elia dan Musa yang muncul? Ada beberapa penafsir mengatakan ya, karena Musa mati, semua orang mati di perjanjian lama ya sebelum Tuhan Yesus bangkit, itu posisinya ada di Hades, tapi bukan sebagai tahanan, tapi sebagai tawanan. Ya, perhatikan. Kalau ada orang tanya, Musa kan orang kudus, kenapa dia ada di Hades? Semua orang yang mati sebelum Tuhan Yesus, semua ada di Hades. Ya, yang bisa masuk Firdaus itu karena ditolong oleh Tuhan, seperti apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Orang miskin itu punya nama, namanya Lazarus. Lazarus itu artinya ditolong oleh Tuhan. Kalau enggak ditolong oleh Tuhan, dia enggak bisa naik ke Firdaus. Ya. Nah, kata lain Firdaus itu pangkuan Abraham. Abraham itu bapak orang beriman. Iman itu hanya percaya akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, dia bilang, it's finished. Sudah selesai. Pekerjaannya, penebusannya, darahnya menjadi jaminan bagi orang yang percaya. Nah, disitulah
orang yang percaya itu mulai dievakuasi dari Hades ke Firdaus. Khususnya pada waktu Tuhan Yesus 3 hari ada di Hades, di kuburan itu, rohnya turun ke Hades, menginjil di sana, dan banyak roh-roh, yaitu tawanan-tawanan, dalam Alkitab dikatakan, yang dikeluarkan. Ya, nah, karena percaya akan pekerjaan Tuhan Yesus yang menebus mereka. Ya, termasuk Musa. Jadi boleh dikatakan, Musa itu sebelum Yesus bangkit, adanya di bawah. Elia, dia tidak mati. Dia di atas. Yesus itu di bumi. Bumi itu anggap pertengahan antara yang di atas sama yang di bawah. Nah, ketika mereka mengadakan reuni, ya, nah Yesus berubah, mengalami transfigurasi di situ. Lalu muncullah yang dari bawah untuk mewakili makhluk, semua makhluk yang dari bawah, lalu yang dari atas, yaitu Elia, yang dari bawah adalah Musa, ketemulah di Bukit Tabor ini. Ya, nah disitulah. Ya, nah di bukit inilah Musa dan Elia muncul ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita lihat kenapa yang muncul Elia, kenapa yang muncul Musa. Apakah nanti dua saksi itu memang Musa dan Elia, bukan Henok dan Elia, atau Henok dan Musa? Nah, sekarang perhatikan ya. Wahyu pasal 11, ya, ayat 4. Ini yang menjadi landasan kitab Wahyu, siapakah mereka itu sebenarnya. Perhatikan kuncinya di ayat yang keempat. Wahyu 11 ayat 4 katakan begini. Mereka dua saksi Allah adalah kedua pohon zaitun. Ya, dua pohon berarti dia manusia yang memiliki pengurapan dari pohon zaitun ini. Minyak urapan itu dibuat dari buah zaitun itu ya. Nah, dan kedua kaki dian. Dua kaki dian berarti dia manusia yang memiliki pengurapan kaki dian atau lentera dalam bait Allah yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, bicara tentang pengurapan, kita bicara tentang power, ya. Mujizat-mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Henok nggak melakukan tanda-tanda ajaib sedikit pun. Keistimewaan Henok itu ada di dia bergaul karib, bersama dengan Tuhan dengan waktu yang cukup lama. Amin. Tapi nggak dibicarakan tentang urapan. Nggak pernah dibicarakan Henok itu melakukan sesuatu yang spektakuler. Nggak pernah di situ. Ya, padahal saksi-saksi itu sepertinya orang sakti, bukan? Ya, nah tanda-tanda kesaktian, mujizat-mujizat itu tidak ada di dalam diri si Henok itu. Ya, nah sekarang kita lihat. Ya, nah, mari kita lihat kuasa yang bekerja pada mereka. Ya, mari kita lihat kuasa yang bekerja pada mereka. Dari situ kita nanti akan dapat mengenali siapakah sebenarnya mereka itu, ya. Nah, kita mulai kuisnya malam hari ini. Oh, siapa dia? Dua saksi Allah yang turun nanti, ya. Nah, mulai ya, Bapak Saudara, kita perhatikan sekarang, ya. Kita lihat dari Elia, kuasa dari Elia. Dalam Wahyu 11 ayat 6 dikatakan, dua saksi itu punya kuasa. Mereka mampu atau mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan, ya. Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, yaitu 3,5 tahun itu. Lah, Bapak Saudara, kita perhatikan di sini, ya. Apa yang terjadi? Ya.
Ya, Wahyu 11 ayat yang ke-6. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, dalam Yakobus 5 ayat 17, ini ayat enggak saya tulis di sini. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara hafal ayat ini. Doa orang benar besar kuasanya. Elia itu manusia biasa. Tapi ketika dia berdoa, ya, supaya langit, ya, hujan tidak turun, hujan tidak turun. Ketika dia berdoa supaya hujan turun, hujan pun akhirnya turun dengan lebat. Nah, ya, itu yang dikerjakan oleh Elisa. Ya, mungkin Bapak Saudara bilang, kemarin saya juga berdoa supaya hujan berhenti, hujan juga berhenti, Pak. Ya, waktu panasnya luar biasa saya berdoa supaya hujan turun, hujan juga turun juga. Tapi Elia ini berdoa dalam kurun waktu yang panjang. Ketika dia bernubuat hujan jangan turun sampai negeri itu mengalami kekeringan gara-gara doanya Elia itu. Ya, memang dia disuruh Tuhan untuk melakukan itu. Ya, dia mampu menahan langit supaya tidak turun hujan sampai tahunan, Saudara. Ya, sampai tahunan. Ya, ketika semua sudah kering kerontang itu, lalu Elia berdoa dan dia hanya melihat waktu bujangnya disuruh melihat ke laut, dia hanya melihat setelapak ya, setelapak awan ya. Awan setelapak tangan maksud saya ya. Lalu Elia berkata, bilang sama Ahab, cepat pelanai keretamu, pulang sebelum kamu disusul hujan itu. Padahal belum pernah punya hujan lagi dalam tahunan itu. Tapi Elia sanggup dan dia tahu sebentar lagi aku tarik air itu supaya hujan turun dengan lebatnya. Ya, dia bisa menahan dan bisa membuka langit supaya turun hujan dan hujan jangan turun. Nah, Yakobus 5 ayat 17 ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. 3,5 tahun. Ya. Nah, perhatikan ya. 3,5 tahun. Ya. 3,5 tahun. Ini hampir sama dengan waktu kedua saksi ini bernubuat di bumi itu. Betul enggak? Dalam waktu yang lama dia bisa menahan semua iklim, cuaca di situ. Ya. Nah, sekarang Musa. Wahyu 11 ayat yang ke-6. Ya. Kita perhatikan. Mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya, kedua saksi itu punya spesialis masing-masing. Yang satu punya spesialis untuk menahan langit, betul enggak? Supaya tidak turun hujan. Yang satu ya punya kuasa untuk mengubah air menjadi darah. Nah, siapa yang pernah melakukan seperti ini? Ya. Nah, kita tahu ya cerita daripada Musa. Ketika Musa minta izin untuk membawa bangsa Israel atau orang Ibrani ini keluar dari Mesir, Allah mengeraskan hatinya Firaun. Sehingga Musa harus membuat 10 kali mujizat di depan Firaun itu. Salah satu dari nubuat daripada atau mujizat yang dilakukan oleh Musa di depan Firaun adalah Musa pernah mengubah air seluruh Mesir menjadi darah. Bayangin saudara, ya, seluruh Mesir air menjadi darah kecuali wilayahnya orang Ibrani yang ada di Goshen. Ya, itu sungai Nil itu juga semuanya penuh dengan darah. Termasuk ada yang di Teko atau di Tremos atau di kamar mandinya raja pun semuanya berubah menjadi darah. Pokoknya air yang menjadi bagian orang Mesir semuanya berubah menjadi darah. Wah, luar biasa ya. Nah, Musa punya kuasa. Wahyu 11 ayat 6, kedua saksi itu ya
punya kuasa untuk mengubah air menjadi darah dan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Jadi dia punya tongkat ajaib, bukan tongkat Doraemon, ya, tapi ini tongkat ajaib seperti apa yang dilakukan oleh Musa di depan Firaun. Nah, jadi dua saksi ini adalah dua orang, baik Elia maupun Musa. Kalau kita kaitkan dengan tuntutan dia harus melakukan mujizat pada waktu nanti, ya, kriterianya ada. Ya. Jadi kalau orang berpandangan itu Henok karena dia berjalan bergaul karib dengan Tuhan 360 tahun lebih, ya. Nah, tapi dia nggak melakukan banyak hal. Pada saksi-saksi ini dia harus mendemonstrasikan kuasa di situ. Siapa yang pernah melakukannya? Ya, Elia dan Musa, ya. Sekarang lihat ayat yang ke-7 dari Wahyu 11 ayat 7. Bila mana mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, perhatikan ya, Elia ini pernah dikejar-kejar oleh Isabel yang mengejar Elia dengan surat sampai Elia itu ketakutan. Kenapa dia takut? Karena ada ancaman. Di balik ancaman itu ada peran dari Dewi Asiria. Dewi Asiria itu sebenarnya adalah roh maut. Ya, manifestasi daripada Abaddon sebenarnya. Ya. Nah, jadi memang sudah ada ya tanda-tanda bahwa Elia ini terancam juga oleh roh maut itu. Nanti ketika yang jurang maut itu muncul, nah ini pengalaman yang lama muncul lagi di situ, ya. Lalu membunuh mereka, ya. Nah, saya coba gambarkan seperti ini, ya. Ini dua saksi Allah, ya. Yang di Facebook maaf nggak ada gambar, tapi yang di Zoom meeting, ya, saya ada gambarnya di sini, ya. Nah, ini dua saksi Allah. Kalau kita putuskan ini Elia dan Musa, ya. Lalu ketika dua saksi Allah ini mulai ya bereaksi seperti ini, lah setelah masa akhir mereka bernubuat, muncullah binatang yang dari laut. Ya, perhatikan binatangnya seperti ini. Ya, binatang yang dari laut ini muncul ya, memerangi memerangi dua saksi ini, ya. Memerangi dua saksi ini. Nah, saudara, membunuh dua saksi ini dan akhirnya perhatikan dalam Wahyu pasal 11 ayat 11 sampai 13 tadi, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan, ya. Dia bunuh lalu 3 hari dibangkitkan. Lah terjadi gempa yang luar biasa sampai ada orang yang mati banyak, jumlahnya adalah 7.000 orang mati. Lalu banyak orang ketakutan dan mulai memuliakan Allah. Nah, saudara, ketika dua saksi itu mati, mereka nggak dikuburkan, saudara. Ya, mereka dibiarkan di jalan itu sambil orang lalu lalang, ya, melihat, mencemooh saksi-saksi ini. Tapi hari ketiga, ya, akhirnya Allah atau Tuhan membangkitkan dia dan mulai banyaklah orang-orang yang mulai percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Kesaksiannya mulai didengar setelah dia bangkit itu. Nah, Bapak Saudara, ya. Jadi tentang kedua saksi ini, coba nanti renungkan sendiri, ya. Saya tidak bilang itu Musa dan Elia. Tapi saya hanya membawa Bapak Saudara pada satu gambaran pemahaman. Ya, berdasarkan kriteria apa yang dilakukan nanti oleh kedua saksi ini. Siapa yang paling mendekati dengan kedua saksi ini, ya? Nah, kalau Henok kayak enggak, ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya alasan tersendiri ya sudah, kami hargai, ya. Tapi saya lebih mengacu kepada dua tokoh itu. Yang satu sesuai dengan Wahyu pasal 11, dia bisa menahan hujan, menahan langit, itu ada pada Elia, ya. Dan yang satu, dia adalah ya orang yang pernah mengubah air menjadi darah dan punya tongkat untuk memukul bumi
Sehingga banyak mujizat-mujizat terjadi. Dan itu pernah dilakukan oleh satu tokoh di dalam Alkitab. Namanya adalah Musa. Amin. Nah, itu kira-kira tentang dua orang saksi itu. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang ya pelajaran berikut kita malam hari ini. Itu untuk menutup daripada pelajaran kita tentang pembinasa keji. Ya. Setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, antikris terjadi, ya, Abaddon mulai sudah muncul juga. Nah, 7 tahun kesusahan mulai terjadi, ya. Nah, sementara kita ada di awan-awan, ya, menikmati perjamuan kawin anak domba, menerima reward setiap orang menurut apa yang kita kerjakan buat Tuhan nanti di sana. Nah, yang di bumi punya acara sendiri. Yang kita bahas ini sebenarnya acaranya yang di bumi. Ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang acara kita di alam rohnya. Ya. Nah, jadi Bapak Saudara harus bisa split ya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya iman diangkat, apa yang kami bahas ini tidak akan terjadi bagi Anda. Tapi kalau imanmu adalah ya, jadi banyak orang percaya ya, ada yang mengatakan pengangkatan itu sebelum antikris, ada pertengahan 3,5 tahun, ya, ada yang akhir kesusahan 7 tahun. Kalau Anda imannya yang akhir kesusahan 7 tahun, Anda harus mengalami semuanya. Nah, Anda orang yang termasuk untuk menikmati dan ketemu dengan dua saksi yang ada di bumi itu. Amin. Nah, ketemu dengan antikris dan ketemu dengan Abaddon pula. Nah, setelah saudara, ya, 7 tahun kesusahan itu selesai, Abaddon diizinkan untuk menganiaya, menyiksa orang-orang yang ketinggalan itu. Nah, sekarang tugas daripada Tuhan Yesus dengan pasukannya nanti akan turun ke bumi untuk membinasakan mereka. Nah, itulah yang disebut akhir dari kesusahan. Akhir dari kesusahan besar. Amin. Nah, 3,5 tahun pertama itu disebut kesusahan. Tapi 3,5 tahun yang kedua itu disebut kesusahan besar. Masa antikris itu memang susah. Tapi lebih susah lagi nanti kalau Anda sudah ada di masa di mana Abaddon yang memerintah. Itu luar biasa. Karena binatang itu punya sengat seperti kalajengking. Waduh, orang disengat 1 kali oleh Abaddon itu bisa meradang sampai berbulan-bulan. Betul enggak? Dampak daripada sengatannya, sembuh disengat lagi. Itu kesusahan besar yang luar biasa. Firman Tuhan katakan ya bahwa aniaya, siksaan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Nah, kapan saudara kesusahan besar itu diakhiri? Ya, nah begini. Setelah perkawinan anak domba Allah selesai, Yesus akan datang bersama pasukannya untuk memerangi maut. Dan sistemnya akhirnya iblis akan ditangkap dan dirantai juga di jurang maut 1000 tahun lamanya. Ya, Bapak Saudara, ini yang membedakan. Orang yang enggak diangkat, yang ketemu dengan antikris, yang dianiaya, mereka yang punya paham pengangkatan itu 7 tahun setelah aniaya itu baru diangkat. Mereka enggak akan menjadi mempelai atau pengantin daripada anak domba. Kenapa? Perkawinan anak domba sudah selesai. Waktu antikris mulai merajalela di muka bumi, aniaya terjadi di muka bumi, apa yang terjadi di alam roh? Apa yang terjadi di kerajaan Yesus di awan-awan? Ya, di situ terjadi pesta besar, perjamuan kawin anak domba itu. Ya, nah, orang-orang yang diangkat mulai. Memang di situ nanti akan ada 3 golongan juga. Ada yang jadi pengantin, ada yang jadi tamunya, dan ada juga yang dibuang ke ratap kertak gigi. Itu bukan neraka, itu tempat penyesalan. Karena apa? Waktu di dunia dia tidak sungguh-sungguh untuk mengejar Tuhan. Ya, tidak sungguh-sungguh untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Akhirnya waktu ketemu dengan Tuhan, semua mendapatkan upahnya, dia enggak dapat upah.
dia menyesal karena dibuang jauh dari terang itu. Ditaruh di luar sana, itu namanya ratap dan kertak gigi. Nah, itu terjadi nanti ketika setelah perkawinan anak domba Allah selesai, Yesus akan datang bersama pasukannya untuk memerangi maut. Ya, dan sistemnya. Akhirnya iblis akan ditangkap dan dirantai juga di jurang maut itu selama 1000 tahun lamanya. Nah, ketika iblis, Lucifer, roh maut, antikris, dan ante-ante serta pengikut-pengikutnya ditawan mereka semua ke jurang maut, maka dimulailah babak baru yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Kenapa dibilang damai? Yang suka bikin onar, yang buka bikin masalah, biang keroknya, sekarang diringkus, lalu dirantai, dibelenggu, nggak boleh beroperasi. Hari itu, ya selama 1000 tahun ke depannya, baik yang ada di bumi, di alam materi secara fisik, maupun yang ada di alam roh, yaitu orang-orang yang diangkat mengalami rapture, ya, baik yang di bumi maupun di alam roh, mereka menikmati masa-masa damai selama 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu punya acara masing-masing. Yang di alam roh punya acara masing-masing dengan Tuhan, yang di bumi punya acara masing-masing juga. Nah, nanti kita lihat apa saja acaranya yang di bumi dan apa juga acaranya yang ada di alam roh. Jadi kalau Anda bilang, Pak, saya ingin tahu apa acaranya yang ada di bumi nanti selama 1000 tahun. Oh, saya balik tanya, apakah Anda mau ada di bumi selama 1000 tahun? Atau Anda, gitu enggak, mulai hari ini mempersiapkan diri Anda untuk Anda pada waktu 1000 tahun itu Anda adalah orang yang sudah mengalami rapture dan Anda tinggal bersama dengan Yesus dalam kerajaannya Yesus. Ya, nah itu millennium kingdom, ya, kerajaan kemuliaan itu yang ada di alam roh bersama dengan Dia. Tergantung sekarang. Tapi kalau dilihat keinginannya, kayaknya kamu mau ketinggalan ya. Walaupun tidak masuk dalam kelompok yang dirantai, dibelenggu bersama dengan antikris, Abaddon, dan Lucifer itu. Ya. Nah, jadi sekarang Anda mulai punya pertimbangan. Kalau orang tanya, kenapa Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kenapa Anda begitu antusias dengan Tuhan? Apa yang sedang Anda kejar? Apa yang sedang Anda targetkan di dalam hidup Anda? Saya tidak sekedar selamat ringkusan, ya, supaya tidak dibuang ke jurang maut dengan Abaddon, antikris, dan pengikut-pengikutnya. Ya, tapi saya mau mengalami rapture, menjadi buah yang dipanen oleh Tuhan. Ya, pada masa pengangkatan itu, ketika sangkakala dibunyikan, saya termasuk orang yang diangkat nanti. Nah, itu kerinduan. Amin. Nah, itu namanya bijaksana. Gadis bijaksana itu punya persiapan, mempersiapkan diri untuk bisa diangkat. Amin. Nah, yang bodoh nanti yang ketinggalan di sana. Waktu gedor-gedor pintu dari surga jawabannya cuma satu. Terlambat sudah kau datang padaku. Pintu sudah tertutup. Betul nggak? Kasih karunia sudah selesai di situ. Nah, masa-masa karunia ini jangan digunakan terus, ya loh, hanya untuk kepentingan diri Anda. Ini adalah merupakan kesempatan untuk Anda bertumbuh, mengejar sesuatu supaya targetnya, itu enggak itu, Anda bukan sekedar selamat, tapi Anda punya reward dan bisa ditukar nanti di kerajaan 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat Anda punya reward yang begitu besar, Dia akan katakan, sabaslah hei hambaku. Betul enggak? Ikutlah memerintah atas 50 kota. Ya. Nah itu jadi gubernur kira-kira. Sabaslah hambaku, ya. Engkau yang cukup setia ini. Karena punya reward nih, ya. Mungkin reward Anda 10, ya. Nah jadilah engkau atas 10 kota.
ya, mungkin camat, ya, Anda cuma punya 2, dia bilang, ya pantas jadi RW. Ya toh, yang punya 1 reward jadi RT saja dah. Nah kalau nggak punya reward ya, tapi masuk juga ke sana ya. Oke lah ya, kamu di sini berperan sajalah jadi Pak Ogah di sini. Bisa ngalami seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita perhatikan ya. Nah, coba lihat di sini ya. Ini gambaran daripada pasukan Tuhan Yesus turun untuk memerangi maut. Tapi mautnya belum dibinasakan, setelah diringkus dia dibuang untuk 1000 tahun, dia dibuang ke jurang maut namanya ya. Nah, Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Ini ayatnya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, perhatikan ya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah orang yang diundang. Ya, nah perhatikan, ada yang menjadi pengantin, ada yang diundang. Ya, nah ini gambaran daripada perkawinan loh. Mereka menari bersukacita. Ya, di dalam kerajaan Bapa, di kerajaan Tuhan Yesus ini. Nah, perhatikan saudara, ya. Ini masa-masa persiapan sebelum mereka turun ya untuk menghancurkan si roh maut dan antek-anteknya tadi. Wahyu 19, 11, 14. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, ya. Dan yang menungganginya bernama yang setia, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, jadi ada kerombongan, kudanya putih semuanya. Ya, pemimpinnya namanya si setia. Nah itu si Tuhan Yesus ya. Nah pengikut-pengikutnya adalah mereka yang memakai lenan halus putih dan bersih. Itu adalah gambaran daripada perbuatan orang-orang yang kudus. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya, pasukan Tuhan Yesus turun. Prok, 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 prok. Nah ini belakang Tuhan Yesus saya ini. Ya, yang pojok sini Pak Irianto ini ya. Nah ini Yohanes ini tadi sini ini ya. Nah ini Bu Esther ya ke sini ya. Nah. cari sendiri ya. Ada nggak Anda di situ? Kira-kira. Nah, kalau nggak ada, coba mulai tanya. Nah, kenapa nggak ada saya ya? Nah. Paling enggak Anda mulai memimpikan ya, ketika Tuhan Yesus memimpin pasukannya untuk turun, untuk menangkap ya roh maut, Lucifer, antikris dan antek-anteknya, Anda masuk kelompok orang-orang yang ikut turun itu. Ya. Nah, sekarang mulai, jangan hanya sekedar selamat. Ini punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Ya. Dan ini terjadi seumur hidup. Ya. Sekali seumur hidup. Betul enggak? Enggak akan terulang lagi. Nah, dan itu terjadinya nanti. Nah, segala sesuatu iman itu bicara tentang masa depan Anda. Bukan hanya tentang hidup kini. Memang iman itu juga menyelesaikan masa kini. Tapi Anda punya pengharapan jauh lebih lagi untuk hidup yang akan datang nanti. Amin. Nah, sekarang itu ya, pasukan Tuhan Yesus turun. Menangkap roh-roh itu, Anda ikut mengeksekusi mereka. Ya, Wahyu 19, 20, 21.
Binatang itu pun tertangkap dan bersama-sama dengan nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dan binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, Wahyu 19 ini, Bapak Saudara, ya, kita bicara ya, bahwa peperangan ini sebenarnya terjadi ya 7 tahun ya. Besok kita akan bicara tentang perang Armageddon ya. Nah, perang Armageddon itu terjadinya setelah masa 7 tahun ya, setelah masa 7 tahun. Setelah 1000 tahun ya akan terjadi namanya perang Gog dan Magog. Jadi Yesus dengan pasukan ini turun, Wahyu 19 ini bicara tentang perang Gog dan Magog sebenarnya ya. Gog dan Magog, lalu iblisnya semua pasukannya ditangkap lalu dilempar ke Gehenna. Ke Gehenna, yaitu api neraka ya. Nah, di situ baru nanti akan ada pengadilan bangsa-bangsa, dikumpulkanlah nanti kelompok kambing dan domba di sana. Nah, Bapak Saudara, ini saya lihat ya, binatang dan nabi palsu itu tangkap semuanya. Ya. Nah, terus iblisnya dikalahkan. Ya, itu benar-benar bukan sekedar hanya ditaklukkan, tapi ini sudah perang betul. Karena diberi kesempatan selama ini dia sudah tidak mau untuk bertobat, makanya akibatnya dia harus dilempar ke lautan api, yaitu neraka yang menyala-nyala itu. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ayat terakhir untuk malam hari ini ya. Nah, Wahyu 20 ayat yang ke-13. Wahyu 20 ayat yang ke-13 ya. Nah, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun dan ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya ya. Nah, sekarang saya berikan gambaran seperti ini. Urutan-urutannya begini ya. Ini coba supaya Bapak Saudara nggak tanya-tanya lagi ya. Jadi ya, yang ada pertama harus terjadi rapture dulu ya. Rapture itu harus terjadi dulu. Baru nanti ada antikris ya, dan muncul Abaddon. Ini waktunya selama 7 tahun ya. Lah masa antikris itu disebut masa tribulation ya. Nah, Abaddon itu nanti memerintah juga, ada kesusahan juga di situ, great tribulation ya, atau kesusahan besar terjadi ya. Nah, ini yang menguasai berbeda. Yang di sini yang berperan adalah antikris. Di balik antikris itu sebenarnya Lucifer ya, Lucifer. Nah, di sini antikris menyerahkan ya kepemimpinan di bait suci kepada Dajjal atau si Abaddon, pembinasa keji tersebut ya. Nah, setelah itu ya, setelah Abaddon memerintah 3,5 tahun, genap 7 tahun, nanti Tuhan Yesus turun ya, terjadilah perang Armageddon ya, Armageddon di situ. Nah, itu untuk menaklukkan iblis ya, menaklukkan Abaddon, menaklukkan antikris dan pengikut-pengikutnya, lalu ditawan di jurang maut selama 1000 tahun ya. Lalu setelah itu terjadilah Millennium Kingdoms ya. Nah, di sini 1000 tahun damai. Nah, Millennium Kingdoms ini terjadinya bukan di bumi. Di bumi punya acara sendiri, tapi Millennium Kingdom ini ada di udara. Ini untuk orang-orang yang diangkat, yang mengalami rapture. Yang enggak rapture nanti acaranya lain, saudara, di sini. Memang mereka masih punya umur yang panjang, ya. Enggak ada orang yang berdosa.
Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, mereka disebut lalai katanya, ya. Dan terjadi mujizat kesembuhan juga terjadi di situ. Umur manusia di bumi itu seperti pohon, ya. Umurnya panjang-panjang karena apa? Jangka waktunya 1000 tahun. Kenapa manusia nggak mati-mati di bumi ini? Karena nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang stres. Nah, orang mati ini karena dimakan setan sebenarnya. Nah, setannya sudah dirantai, dia nggak diganggu lagi, umurnya panjang lagi kayak Adam dulu, ya. Nah, ini Millennium Kingdoms bukan untuk yang ketinggalan, tapi untuk yang rapture, ya. Nah, setelah masa 1000 tahun selesai, nanti yang dari jurang maut itu dikeluarkan untuk sedikit waktu lamanya untuk menyesatkan siapa yang bisa disesatkan. Ya, supaya adil, diberi kesempatan lagi. Ya, sampai akhirnya ya setelah selesai itu pasukan Tuhan Yesus turun ya memerangi mereka, terjadilah perang namanya Gog dan Magog di sini. Nah, udah iblis dikalahkan lalu dibuang ke Gehenna, ya, neraka di sana sama orang-orang pengikutnya semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ya tentang pembinasa keji malam hari ini sudah selesai, ya. Besok kita akan membahas tentang bab berikutnya, yaitu tentang perang Harmagedon. Perang Harmagedon, ya. Jangan ketinggalan. Besok saya harap Bapak Ibu Saudara mulai siapkan ya, baca dulu materinya ya. Paling enggak waktu kami menjelaskan Bapak Ibu Saudara mulai mengerti ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan hari ini mungkin juga besok bisa cocok enggak dengan penjelasan itu ya. Oke, terima kasih malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.